Selamat sore adik-adik. Sore hari ini kita akan kembali beribadah prajurit muda. Namun sebelumnya kita akan doa sebelum memulai ibadah prajurit muda pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah prajurit muda. Engkau berkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Biarlah hati dan pikiran kami hanya terfokus kepadamu saja ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 325, ayatnya yang pertama dan kedua. Pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh prajurit muda Franklin. Jadi 50 ayat 15 sampai 21 dengan judul perikop Yusuf mengiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu ini dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian padanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Itu tadi pembacaan firman Tuhan yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak William. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah sampai di pertengahan ibadah kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berikan kami hati yang fokus tertuju kepadamu Tuhan, agar firman yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui Kak William dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Ya, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh teman kita ya, Franklin atau Clint. Ya, terima kasih Clint tadi sudah membantu kakak untuk membacakan Alkitab untuk kita hari ini mengikuti dan telah melakukan tugas dengan baik. Terima kasih ya. Dan juga teman-teman prajurit muda yang mengikuti pembacaan Alkitab tadi pasti sudah membaca dan merenungkan ya apa yang ada di dalam pembacaan Alkitab di sore hari ini. Baiklah, judul pada sore hari ini adalah, boleh silakan dicatat ya. Silakan dicatat, dibuka bukunya, ambil pulpennya, silakan dicatat. Judulnya adalah membalas atau mengampuni. Membalas atau mengampuni. Ya, ada tanda tanyanya ya. Membalas atau mengampuni. Di pembacaannya tadi sudah dibawakan oleh teman kita Clint di Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Nah, baiklah. Silakan ditutup dulu bukunya. Kita dengarkan firman Tuhan. Nah, mungkin adik-adik sudah tidak asing ya. Adik-adik prajurit muda sudah tidak asing lagi mendengarkan kisah tentang Yusuf ya. Banyak ya, mungkin dari berapa kali adik-adik ke sekolah minggu, berapa kali pula diceritakan tentang kisah dari Yusuf, mulai dari perjalanannya sampai dia harus dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, terus dijual, lalu dihianati oleh istri Potifar ya. Dia membujuk tapi Yusuf tetap bertahan, dan sampai pada akhirnya Yusuf harus masuk di dalam penjara. Namun kalau adik-adik tadi baca di pembacaan kita, Yusuf ternyata menjadi orang nomor 2 di Mesir ya. Orang nomor 2. Kalau sekarang itu orang nomor 2 itu wakil presiden ya. Gitu. Jadi dia orang nomor 2 pada saat itu pembacaan Alkitab. Ya mungkin adik-adik sudah banyak ya mendengar kisahnya. Nah, di dalam cerita sore hari ini itu kita tidak bahas tentang Yusuf pertama kali ya, di dalam perjalanannya, tapi kita membahas tentang bagaimana pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf. Dalam hal ini pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf ke sesama atau saudaranya. Nah, pernah enggak adik-adik prajurit muda dengar pepatah atau peribahasa yang seperti begini, tepuk berbalas, alang berjawat? Mungkin sudah pernah ya, atau masih baru mendengar ya. Nah, kakak juga baru mendengar ini, tepuk berbalas, alang berjawat. Nah, ternyata artinya adalah perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan. Perbuatan baik atau kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi peribahasanya tepuk berbalas, alang berjawat. Nah, ironisnya adik-adik prajurit muda, ironisnya yang terjadi saat ini, saat orang berbuat jahat kepada kita ya, terhadap adik-adik mungkin, atau menghadapi ketidakadilan dalam hidup yang kita hidupi sekarang, itu peribahasa ini seakan-akan tepat untuk kita. Kenapa kakak bilang tepat untuk kita? Kita selalu lakukan ya, bukan lagi diucapkan tapi dilakukan. Iya, karena pokoknya kalau teman saya ini melakukan kejahatan, saya harus balas dengan kejahatan. Gitu. Saya lebih keras lagi dari temanku mungkin yang telah melakukan kejahatan. Ya, mungkin kebanyakan orang ya susah untuk membalas kejahatan, dibalas dengan kebaikan gitu. Nah, kita merasa kalau membalas perlakuan jahat dari teman-teman atau dari siapapun itu merupakan keadilan buat kita. Jadi melakukan kejahatan itu atau membalas kejahatan itu menurut orang-orang pada zaman sekarang itu ya bentuk keadilan gitu. Kalau kamu membunuh, kamu harus mendapatkan hukuman dibunuh juga ya, atau mendapatkan hukuman yang setimpal lah kalau orang sekarang bilang gitu. Itu yang
sekarang masih terjadi, ironisnya terjadi masih di masa sekarang gitu. Tetapi dalam pembacaan Alkitab sore hari ini, adik-adik prajurit muda tadi sudah menyimak ya pembacaan kita dari Kejadian 50. Nah, itu berbeda ya dengan kondisi sekarang gitu. Berbeda dengan orang melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Gitu. Orang melakukan kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, Yusuf diperlakukan tidak adil. Gitu. Bahkan ya bukan cuma tidak adil, bahkan pernah akan dibunuh oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh keluarganya sendiri, oleh kakak-kakaknya sendiri. Ya, ingat Yusuf itu masih bungsu ya, adik bungsu ya, itu adik bungsu. Jadi kakak-kakaknya ini punya rencana yang sangat jahat kepada Yusuf, ya, berniat membunuh. Meski akhirnya mereka tidak mengurungkan niat untuk membunuh, tetapi kalau adik-adik prajurit muda tahu, dijual, ya, tidak jadi dibunuh tapi dijual. Tapi dia teman-teman atau saudara-saudaranya itu punya niat yang sangat-sangat jahat kepada Yusuf pada waktu itu. Nah, dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, nah, papa atau bapak dari Yusuf ini meninggal, ya, mati ya. Kalau adik-adik bahasanya bukan mati, meninggal mungkin lebih tepatnya ya. Dan adik-adik sudah membaca di pembacaan kita, atau mungkin kalau adik-adik baca Kejadian 50 Kejadian 50 ayat pertama itu dijelaskan gitu. Di situ bapak dari Yusuf itu meninggal. Nah, karena mengingat perbuatan jahat, saudara-saudaranya ini mengingat perbuatan jahatnya yang dilakukan kepada Yusuf, mereka takut, gitu ya. Akhirnya mereka takut, karena bapaknya sudah tidak ada ya, jadi rasa takut. Kenapa takut? Karena posisi Yusuf pada saat itu adalah orang nomor 2 di Mesir, gitu. Orang nomor 2 di Mesir. Bayangkan kalau sekarang itu wakil presiden, gitu, di bangsa Mesir. Mereka menjadi takut. Saudara-saudara Yusuf menjadi takut karena perbuatan mereka yang lalu, takut teringat oleh Yusuf, ya. Lalu mereka bertemu lagi bersama dengan Yusuf. Mereka bertemu dengan Yusuf. Karena ada rasa takut dari saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya pernah mereka berpikir bahwa Yusuf pasti akan membalas dendam dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka menerka-nerka bahwa Yusuf yang sekarang berkuasa atas Mesir itu akan membalas kejahatan mereka tadi ya, membalas kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ingat dia orang nomor 2, gitu ya, orang nomor 2 di Mesir. Jadi pasti takut saudara-saudaranya karena dia sudah berkuasa, Yusuf berkuasa. Nah, sampai-sampai saudaranya ini membuat kebohongan ya. Kalau adik-adik baca tadi di pembacaan kita, itu membuat kebohongan. Kebohongannya apa? Mereka berbohong tentang atau mengenai pesan akhir dari ayahnya kepada Yusuf, agar mereka membohongi agar apa? Agar Yusuf memaafkan atau mengampuni perbuatan mereka yang lalu. Gitu. Mereka berbohong ya. Mereka berbohong. Mereka menyampaikan pesan yang memang pesannya itu tidak pernah disampaikan oleh ayahnya, tetapi mereka berbohong agar maksudnya adalah supaya Yusuf mengampuni mereka, gitu, memaafkan mereka. Namun Yusuf menyadari bahwa dia bukan pengganti Allah dalam hal ini apa? Dalam hal ini membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Ya, jadi Yusuf itu dia tahu gitu kondisinya dia itu bukan ingin mendahului ya Allah, tapi dia tidak akan membalas kejahatan dari saudara-saudaranya. Karena tahu kenapa? Karena Yusuf tahu hanya Allah saja, hanya Tuhan saja yang mampu atau mempunyai hak untuk membalas. Jadi ingat,
Kalau adik-adik dijahati oleh orang atau teman-teman adik-adik, Yusuf mengajarkan untuk kita tidak usah membalas. Belajar, kakak juga belajar, adik-adik juga belajar. Memang susah ya adik-adik ya, nggak gampang. Tapi pelajaran dari Yusuf yang kita dapat pada sore hari ini tuh menguatkan kita bahwa haknya kita itu bukan haknya kita untuk membalas, tetapi haknya Tuhan, haknya Allah saja yang membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita. Jadi dengan jelas ya, Yusuf mengajarkan kita tentang bagaimana kita tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada waktu itu. Justru apa yang terjadi, Yusuf rendah hati. Dengan rendah hati Yusuf justru melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya dan mengampuni mereka. Bayangkan, justru dengan rendah hatinya Yusuf mau mengampuni mereka dan melupakan kejahatan-kejahatan yang mungkin saudara-saudaranya sudah lakukan pada saat jauh sebelumnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Lalu Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru mengampuni. Ini yang mungkin susah untuk kita lakukan. Kakak juga belajar, adik-adik juga belajar, mungkin semua orang juga belajar bagaimana mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Gitu. Memang sangat berat, tidak gampang, tapi kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan menuntun kita untuk melakukan ini agar kita bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Yusuf menyadari itu dan memahami rencana Allah akan hidupnya. Kalau dia tidak dijadikan budak pada saat itu, mungkin pada saat itu dia tidak dapat menjadi alat Allah, alatnya Tuhan untuk memelihara hidup keluarga dan bangsanya. Jadi dia bersyukur kepada Tuhan. Justru karena sesuatu yang terjadi pada masanya dulu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, justru Yusuf di sini menjadi alat Tuhan untuk memelihara hidup keluarga dan bangsanya. Jadi luar biasa ya, Tuhan mempunyai rencana yang baik kepada Yusuf ya. Rencana yang indah itu juga pasti menjadi kerinduan kita, kerinduan adik-adik, kerinduan kakak. Bagaimana kita menjadi alat Tuhan, alat Allah untuk memberitakan kabar baik, kabar Tuhan Yesus kepada semua orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Itu melalui apa? Melalui sikap kita, melalui apa yang kita lakukan, mencerminkan bahwa kita itu alatnya Tuhan, sama seperti Yusuf. Gitu. Jadi dia sangat bersyukur dan dia juga rendah hati. Gitu. Jadi luar biasa sebetulnya Yusuf ini ya. Kalau kita mungkin susah, tapi dengan tuntunan Tuhan pasti kita mampu melakukannya. Nah, lalu pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kisah Yusuf pada sore hari ini? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dan kita bisa renungkan dalam hidup kita, hidup adik-adik dalam melakukan segala sesuatu? Manusia sering menganggap kalau pembalasan itu adalah haknya, padahal itu adalah hak Allah. Jadi pelajaran yang pertama adalah untuk membalas kesalahan atau membalas orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita, itu bukan hak kita, tetapi hak Tuhan, hak Allah yang akan membalas. Dan kita manusia tidak punya hak untuk membalas itu. Yang kedua, Allah mengajarkan manusia untuk saling mengampuni. Ya. Tetapi mengampuni seakan menjadi sesuatu yang mustahil dan berat untuk dilakukan. Tapi bagaimana caranya kita terus menerapkan itu untuk kita terus bisa mengampuni teman-teman kita, orang-orang yang kita tidak suka, ya. Orang-orang yang mungkin sudah melakukan kejahatan kepada kita yang luar biasa. Bagaimana kita belajar terus untuk mengampuni mereka. Kenapa? Karena kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka selayaknya kita
bisa juga mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan atau orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan tuntunan Tuhan Yesus, dengan tuntunan Roh Kudus, pasti adik-adik dan kakak bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang pilihannya ada di kita ya. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau mengampuni atau kita mau membalas. Seperti judul tadi ya, membalas atau mengampuni. Itu ada di pilihan kita. Dan kakak berharap pilihan kita, pilihan adik-adik, pilihan kakak adalah mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Walaupun tidak gampang, tetapi sekali lagi dengan tuntunan Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan, maka kita dapat memilih yang terbaik, yaitu mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan kita ke depan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Bagaimana kita menyadari bahwa kita harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, dan Tuhan yang mempunyai hak untuk membalas semuanya itu. Mari kita berdoa. Kita tutup semua Alkitabnya, tutup semua bukunya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang melakukan kejahatan kepada kami. Seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya, kami juga mau belajar Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Mampukan kami Tuhan, terkadang kami tidak mampu menjalaninya, tapi kami yakin dan percaya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhanlah, Tuhan telah mengampuni kami, maka kami mampu untuk menjalankan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi adik-adik prajurit muda dan juga guru-guru prajurit muda dan kami semua yang telah mengikuti ibadah online streaming pada sore hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing. Jaga dan pelihara kami Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Beri kami selalu kekuatan kesehatan di masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menolong kami. Tuhan menjaga kami, memelihara kami, memberikan selalu kekuatan kesehatan. Berkati orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka. Biarlah Tuhan melindungi, menjaga dan memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, maka kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian Balak Selamatan nomor 328. Aku tak takut walau awan mengitarku. Ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah prajurit muda pada sore hari ini. Kiranya ibadah ini dapat menjadi kesukaan di hadapan-Mu Tuhan.
Inilah doa kami yang kami bawa ya Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan dan menyanyikan perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengan dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.